Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan berbagi ilmu melalui kultum subuh dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Saya di sini jamaah biasa ya, bukan ustadz, bukan juga jebolan santri. Hanya jamaah biasa yang kebetulan disuruh untuk mengisi kultum subuh sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, yakni trading dan investasi dalam timbangan syariat Islam. Kebetulan trading dan investasi ini saya sudah melakukan sejak tahun 2010, jadi sudah lama. Nah, karena teman-teman ini saya yakin belum paham mengenai trading, jadi saya awali dari dasar ya. Apa itu trading? Trading ini adalah berasal dari kata trade. Awal mulanya berasal dari kata trade, artinya itu berdagang atau jual beli. Jadi orang kadang bilang trading ini spekulasi, trading ini apa, padahal kata dasarnya itu jual beli. Jadi jual beli di mana orang yang berdagang di pasar, di mall, di supermarket itu juga dikatakan trading, tapi namanya trading offline. Kemudian yang kedua ini investasi. Investasi ini juga bagian daripada trading. Tapi investasi ini kegiatan menanam modal, jual beli, tapi jangkanya panjang. Sekarang beli, disimpan, kemudian dijual nanti. Itu namanya investasi. Nah, di sini keterangannya adalah investasi adalah kegiatan menanam modal atau aset pada suatu instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Di kedua transaksi ini jarang dibahas di masjid, jarang dibahas di majelis taklim. Kenapa? Karena untuk mempelajari ini itu waktunya lama. Pertama harus butuh pengalaman, terus butuh modal. Nah, yang modal itu banyak yang punya, tapi pengalaman yang sulit karena lama. Bahkan banyak ulama atau kiai itu nggak paham mengenai ini. Makanya saya kebetulan yang mendalami masalah ini, masalah trading dan investasi. Kemudian saya ingin berniat untuk membagi bahwa di dalam trading dan investasi ini apakah masuk dalam ini, masuk dalam syariat Islam, boleh nggak dilakukan, gitu loh. Jadi trading ini ada dua, ada trading dan investasi itu ada dua macam, ada offline, ada online. Kalau offline ini umum ya, offline ini yang biasa dilakukan kita sehari-hari, kita jual beli di pasar, di jalanan, di toko, di supermarket. Itu namanya trading offline, trading yang dilakukan langsung, transparan, dan ada akad yang jelas di depan. Kemudian investasi yang offline ini jual beli emas, jual simpan emas, itu namanya investasi emas. Ada investasi properti, kita beli rumah, beli tanah, kemudian menabung ini juga investasi ya. Nah, kebutuhan investasi macam-macam.
investasi ini tujuannya untuk masa depan, tidak langsung. Artinya kita melakukan trading yang tidak langsung. Trading kita simpan, kita untuk kebutuhan kita di masa depan. Biasanya orang berinvestasi itu banyak macamnya, seperti asuransi, kemudian tabungan untuk anak di masa depan untuk kuliah, atau kita beli tanah untuk dijual lagi suatu saat ya. Tapi transaksi seperti ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi, sudah dilakukan. Jadi nggak perlu lagi kita bahas. Yang terpenting ini adalah investasi dan trading secara online. Nah, ini yang karena di zaman Nabi itu tidak ada. Jadi bahkan di Indonesia sendiri sangat sedikit yang menguasai. Menurut survei di AI itu saya tanyakan, AI sama Google saya tanyakan itu, yang mengenal trading dan investasi ini hanya 20% dari warga Indonesia. Bayangkan kalau warga Indonesia 280 juta, itu cuma 20%-nya itu mengenal. Arti kata mengenal itu belum tentu menguasai. Dan saya lihat survei lagi, yang memiliki akun di bursa efek itu cuma 7%. Potensinya itu masih banyak di Indonesia ini. Akun investasi ya, yang memiliki akun trading itu hanya 10%. Yang bikin kita miris itu yang menjalankan. Yang menjalankan investasi dan trading itu cuma 1% orang di Indonesia. Jadi potensinya masih besar. Sedangkan perdagangan di bursa efek itu, perdagangan di dunia itu dikuasai oleh Wall Street. Wall Street ini menguasai perdagangan 80% keuangan di dunia. Jadi Wall Street ini menguasai keuangan 80% di dunia itu dikuasai oleh Wall Street. Artinya di Indonesia ini pasti saya yakin hampir tidak ada, apalagi jamaah ya jamaah. Saya ingin tahu di sini ada yang mengenal trading, ada yang mengenal investasi. Kalau boleh tahu, ada nggak yang mengenal investasi atau trading? Hanya mengetahui. Saya yakin makanya di majelis-majelis taklim atau di masjid itu tidak pernah dibahas. Karena apa? Tidak menguasai. Sedangkan ilmu ini kan ilmu baru, artinya instrumen baru yang perlu dikuasai. Makanya kebetulan saya itu sudah mengenal sejak tahun 97, bayangkan belum ada di Indonesia, saya sudah tahu Wall Street itu apa. Kemudian baru ada bursa efek di Indonesia itu tahun 2000. Itu saya berusaha, waktu itu saya masih muda, masih kuliah semester 5. Itu berusaha tahu apa sih trading itu, apa sih investasi itu. Kemudian baru saya melakukannya di tahun 2010. 2010 itu baru saya mulai berani trading forex. Orang kalau tidak menjalankan atau tidak terjun langsung maka tidak tahu hukumnya. Dulu saya juga berpikir bahwa trading ini halal. Kenapa? Karena saya ingin tahu, jadi saya anggap trading itu halal. Tapi setelah masuk terjun langsung di dalamnya, baru saya tahu, wah ternyata tingkat spekulasinya sangat tinggi. Jadi, waduh, kok gini? Akhirnya terus saya jalanin aja, tapi karena saya masih mencari pembenaran, artinya karena saya alami dan saya mendapatkan duit dari situ, saya mencari pembenaran. Akhirnya saya bilang bahwa ada trader itu ada dua, yang satu trader, yang satu gambler. Padahal kebanyakan orang itu gambler, bukan trader. Spekulasi, trader. Kalau yang trading asli itu analisa. Jadi orang menganalisa sebelum terjadi seperti ini. Apa yang terjadi itu dianalisa dulu. Analisa itu ada dua, ada fundamental, ada teknikal. Kalau fundamental ini berdasarkan berita. Ada berita ini maka nilainya akan turun, ada berita ini maka nilainya akan naik. Itu fundamental, analisa fundamental. Ada analisa teknikal. Yang orang lihat itu candle itu loh, grafik. Kalau grafiknya sudah turun itu pasti akan naik. Kalau grafiknya naik itu pasti akan turun. Nah itu yang
terjadi waktu itu saya lakukan gitu. Akhirnya eh, saya pelajari, ternyata banyak spekulasinya di dunia trading itu. Tapi beda dengan dunia investasi ya. Kalau investasi beda. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini adalah trading yang secara online atau elektrik atau digital atau virtual. Nah ini, apakah memenuhi syariat Islam? Nah itu tadi ya. Sekarang ada macamnya, ada 4. Pertama e-commerce. E-commerce ini seperti kita jual beli barang dan jasa secara elektrik, secara online. Nah ini ada contohnya itu di Shopee. Di Shopee itu kita jual beli secara online. Ada Tokopedia, ada OLX, ada marketplace Facebook. Itu termasuk e-commerce. Jadi di dalamnya itu ada jual beli antara pebisnis dengan pebisnis atau pebisnis dengan customer. Itu e-commerce. Saya pikir kalau e-commerce ini, menurut saya ini ya, mungkin kalau ada salah tolong dibetulkan. Menurut saya kalau e-commerce itu masih, meskipun ada potensi horornya, potensi spekulasinya, tapi menurut saya benar asalkan deskripsinya benar. Jadi barang yang dijual ini deskripsinya ini sesuai. Karena kebanyakan sekarang itu deskripsinya bagus, tapi waktu dikirim kenyataannya beda. Katanya barang elektronik ini memiliki sinyal 5G, ternyata dikirim hanya 4G aja. Kalau orang-orang awam kan terima aja, sudah di ACC, terima, udah pokoknya bisa dipakai, padahal sinyalnya ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Itu yang mungkin yang salah satu yang horor ya, yang spekulasi. Tapi itu horornya itu masih kecil. Seperti kita, horor kecil itu, spekulasi kecil itu seperti kita itu beli semangka itu loh. Kita nggak tahu di dalamnya itu merah apa putih. Itu kan spekulasi kita beli, tapi diperbolehkan asal kita, yaitu tadi namanya ilmu ya. Kita pelajari bahwa semangka kalau suaranya sekian baru, seperti itu. E-commerce tadi, ada trading forex. Trading forex ini adalah valuta asing, jual beli valuta asing. Valuta asing itu uang, mata uang asing sama mata uang kita, atau mata uang Amerika sama USD sama euro, itu masuk kategori forex atau valuta asing. Dan di sini Islam itu ketat sekali soal ini. Soal tukar uang itu di Islam itu wajib ada fisiknya. Tidak boleh tidak ada fisik. Sedangkan yang terjadi prakteknya itu di forex itu tidak ada fisik. Kalau baru di withdraw baru ada fisiknya. Jadi ini ulama juga masih bingung untuk karena kemajuan teknologi, para ulama ini masih bingung. Tapi bagi saya itu spekulasi, karena cepatnya ini perubahan uang itu cepat, pertukaran uang itu cepat, dan di prakteknya itu kita tidak 1:1, bisa 1:10, bisa 1:100. Permainannya itu seperti itu, akhirnya tingkat spekulasinya tinggi. Jadi menurut saya enggak baik untuk umat Islam gitu loh. Kemudian ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu kripto itu mata uang virtual. Kalau mata uang virtual itu di Indonesia tidak boleh. Di Indonesia dilarang. Cryptocurrency di Indonesia dilarang. Tapi kripto komoditi, artinya kripto di Indonesia itu dianggap komoditi seperti emas. Jadi zaman beli kripto di Indonesia ini tidak boleh dipertukarkan, currency kan pertukaran ya, ada nilainya. Tapi di Indonesia nggak boleh. Tapi bolehnya kripto itu disimpan sebagai komoditi. Sedangkan prakteknya orang itu kripto dimainkan untuk trading, spekulasi singkat, jual naik beli, turun beli naik dijual, turun beli naik dijual itu. Nah ini juga spekulasinya tinggi di kripto yang
cryptocurrency ini. Kemudian ada saham. Nah, ini kalau saham ini ada dua macam teknik tradingnya, ada dua macam. Yang pertama bisa trading cepat itu tadi, bisa jual beli dengan cara cepat tadi, scalping namanya. Scalping itu jual beli cepat. Kemudian ada lagi yang disimpan. Kalau disimpan namanya buat trading, tapi investasi. Di 4 transaksi ini dinamakan trading atau jual beli cepat, jual beli secara cepat. Kemudian untuk investasi secara online, tadi ada trading, ada investasi, jadi itu perlu kita bedakan. Ada investasi, di sini juga ada kripto, ada saham, sama dengan tadi ya. Investasi itu kita beli, disimpan, tujuannya masa depan, nah, itu investasi. Itu yang perlu kita bedakan. Ada investasi emas virtual. Kalau kita beli emas, ada fisiknya enak ya, kita simpan. Tapi kita bahaya simpan di rumah, kita nggak punya berangkas, adanya lemari. Nanti diambil anak atau saya punya dijual sama istri kan bahaya. Akhirnya kita beli investasi emas. Di bank itu ada, di bank dan pegadaian ada. Kita beli emas, kemudian kita simpan di sana. Tapi itu kena administrasi ya, karena mereka punya resiko. Jadi mereka menetapkan administrasi. Biasanya itu 75.000 1 tahun. Jadi 75.000 kita menyimpan emas di situ, kita beli emas virtual di situ, tapi kita kena biaya 75.000 per tahun. Jadi itu mengenai emas virtual. Yang kedua ada kripto, yang seperti saya jelaskan tadi, kripto komoditi. Jadi kita bermain kripto itu, orang berpikir trading kripto bisa naik turun, itu namanya trading kripto future namanya ya. Itu naik turun, naik jual, itu future. Yang kita jelaskan dalam investasi itu trading kripto yang kita simpan. Kita bisa beli Bitcoin. Jadi Bitcoin ini sejarahnya tahun 2009 harganya cuma 600 rupiah. Tahun 2010 harganya cuma 2.000 rupiah. Sudah naik 2 kali lipat, 3 kali lipat 2010. Dan sekarang harganya, hari ini harganya itu 1,150 M. 1 Bitcoin. Bayangkan kalau kita beli tahun 2010, masuk Indonesia itu 2012. Tahun 2010 kita beli Bitcoin 2 aja loh, sekarang udah kaya. Karena sudah jadi 2 M lebih. Nah, tahun kemarin Bitcoin itu mencapai 2,3 M. 1 Bitcoin yang tadinya cuma 600 rupiah jadi 2,3 M tahun kemarin 2024. Nah, ini yang boleh kalau kita beli, kita simpan. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi baru kita jual bisa. Tapi masih ada fluktuasinya tinggi. Oleh karenanya ulama sampai detik ini masih bingung soal kripto ini, gitu loh. Saya pernah ikut Basul Masail tahun 2002 waktu itu di Sido Sermo ini, sama itu membahas mengenai trading juga. Waktu itu trading itu masih ada makelarnya, ada pialangnya, ada brokernya. Nah, sekarang trading sudah nggak ada brokernya, kita tinggal buka aplikasi, kita download, kita praktekin langsung bisa. Jadi nanti kalau kawan-kawan minat, kalau dibahas di sini mungkin waktunya panjang, jadi kalau mungkin minat nanti kita 5 orang atau berapa orang bisa saya ajarkan secara pribadi, mau mempelajari, karena potensinya itu masih tinggi. Baru 1% loh yang melakukan di Indonesia. Orang yang melakukan trading itu sama investasi baru 1%. Jadi kripto ini bisa kita simpan, kita beli, kita simpan dalam waktu tertentu, itu akan berlipat ganda. Itu investasi. Kemudian saham ini adalah bentuk kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kita punya saham, kita beli saham, itu sama dengan kita memiliki sebagian dari perusahaan. Kita punya saham, kita beli sahamnya BCA seandainya, itu kita berarti memiliki BCA itu, tapi sebagian kecil, gitu loh. Jadi kalau kita punya 10% saham BCA, ya sudah, itu tajir sudah kita. Jadi dalam dunia saham ini di Islam, dunia saham ini termasuk boleh, karena
menyimpan menyimpan suatu aset ya, suatu aset, kemudian nanti kita dapat dua keuntungan, dividen, keuntungan dari perusahaan, kemudian keuntungan peningkatan sahamnya. Tapi di Islam juga menyampaikan bahwa kalau beli saham itu harus melihat perusahaannya, jangan sampai perusahaan ini yang dijual, yang diproduksi itu barang haram, seperti perusahaan bir misalnya. Itu jangan, kalau orang Islam tidak boleh. Gitu loh. Jadi melihat dari kondisi perusahaan. Kemudian yang keempat ini obligasi. Obligasi ini surat utang. Di negara itu pernah mengeluarkan tahun 2006 ini mengeluarkan surat utang, namanya obligasi. Jadi harga satu lembarnya itu 1 M. 1 M itu dalam bentuk dolar. 1 miliar tapi didolarkan itu berapa? Pokoknya nilainya itu 1 M. Nah, ini ada bunga untuk dihasilkan, itu surat utang yang berbunga. Nah, ini obligasi ini saya rasa menurut Islam sih nggak boleh karena ada bunganya ya. Hasil yang keuntungan dari obligasi itu bunga. Utang yang dibungakan, nah suratnya itu namanya obligasi. Kalau saya menghutangi Pak Rahmat seandainya, nah, saya ada perjanjian jual beli itu bisa dikatakan obligasi, surat utang ya, obligasi. Yang kelima ini reksadana. Reksadana ini semacam penanaman modal. Jadi kita mau ada suatu perusahaan ini mau buka, kemudian butuh modal, dia akan menghubungi sekuritas untuk menghimpun modal dari anggota. Jadi kita kalau masuk ke dalam sekuritas ini ada modal yang kita tanamkan di situ, mereka yang mengelola dana kita untuk memberi modal kepada perusahaan, itu reksadana namanya. Reksadana. Nah, ini kita tidak tahu reksadana itu dimodalkan kepada siapa, kita tidak tahu. Masalahnya di situ. Itu sampai sekarang juga tidak pernah dibahas oleh ulama sampai sekarang. Di kemungkinan horornya itu ya ada, tapi nggak tahu kecil atau besar karena perusahaan yang kita hanya join reksadana, kemudian mereka pengelola itu yang menaruh modal, nggak tahu kemana modalnya, asalkan ke perusahaan seperti itu. Jadi ada pertimbangan sebagai umat Muslim, kita harus berhati-hati, hendaklah kita mempertimbangkan ini salah ini pemberian nomor. Apakah aset tersebut memiliki manfaat yang jelas? Karena horor itu spekulasi, jadi iya, masir. Jadi spekulasi yang berlebihan, masir atau judi ya. Jadi apakah aset yang kita miliki tersebut itu bermanfaat, ada manfaatnya, itu yang online ya. Apakah bermanfaat? Kalau bermanfaat itu boleh. Jadi transaksi online itu kalau ada manfaatnya itu boleh. Terus kedua, apakah terdapat unsur horor spekulasi tinggi atau judi? Kalau nggak ada atau horornya kecil aja masih boleh. Tapi kalau sudah kayak tadi trading falas yang dilipat gandakan, artinya leverage itu namanya, leverage itu melipat gandakan. Saya modal 10 juta, kemudian saya mainkan hanya 10 dolar. 10 juta dolar, saya mainkan cuma 10 dolar. Tapi leverage saya 1000 kali. Jadi setiap kali peningkatan satu aja loh, dihitung saya meningkat 1000 kali, itu leverage namanya. Seperti itu yang tidak boleh karena spekulasinya sangat tinggi sekali. Apakah transaksi dilakukan secara adil dan transparan? Nah, karena di zaman Nabi itu adanya cuma konvensional ya, manual. Jadi bisa adil, tidak beli kucing dalam karung. Jadi kalau orang yang tidak diperbolehkan dalam horor itu di zaman Nabi dicontohkan beli gandum 1 petak, padahal itu belum ada bibitnya, itu tidak boleh.
di Islam tidak boleh. Kemudian beli janin, beli anak kambing yang masih dalam janin, kita tidak tahu, tidak boleh di situ. Terus beli sekarang yang marak itu kan borong pohon ya. Pohon ini belum berbuah tapi baru kecil-kecil buahnya, tapi langsung diborong, tak borong sekian. Itu sebenarnya dalam Islam tidak boleh. Itu yang saya pelajari seperti itu, tidak boleh karena tingkat spekulasinya tinggi. Karena ketika sudah berbuah ternyata buahnya dipanen nggak sesuai dengan itu, nggak sesuai dengan apa yang diperkirakan, itu tingkat horornya tinggi. Kemudian apakah transaksi dilakukan transparan ya, seperti tadi ya, transparan. Apakah transaksi tersebut membuat kita lalai? Misalnya banyak transaksi yang membuat kita lalai seperti trading tadi. Kalau kita sudah trading itu lupa. Laptop itu kita bisa taruh di samping kita. Kita bahkan tidur pun toleh, apakah udah naik ya, apakah udah turun ya, itu. Nah, itu kalau kita lalai, akhirnya kita lalai sama ibadah. Malah takut mau sholat, takut ini pas turun, pas MC itu mal jenggot ya, turunnya ke belabasan uang kita habis. Itu kita takut ya, itu yang buat kita lalai. Nah, seperti itu. Itu ada Quran surat Al-Baqarah, janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, yang tidak sah. Jadi kalau dunia trading itu ya, sebenarnya ketika kita menang itu ada yang orang lain yang kalah. Itu sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau benar-benar kita tahu, saya yang sudah mendalami itu baru tahu, ternyata kalau saya menang itu selalu ada yang kalah. Kalau saya kalah itu karena ada yang menang, seperti itu. Jadi kalau seperti itu kan bisa dicontohkan seperti judi. Judi itu kan gitu, ada yang menang, ada yang kalah. Seperti itu di dunia trading. Nah, kesimpulannya itu antara trading dan investasi online itu nilai horornya itu kan yang banyak itu di trading. Jadi kalau saya sarankan, kalau minat di dunia yang baru ini, di instrumen yang baru ini, sebaiknya di dunia investasi. Trading boleh, tapi benar-benar harus mengetahui ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tahu analisanya, itu bisa dikatakan horor kecil, tapi di tempat-tempat tertentu tradingnya, di kripto misalnya ya, bisa. Itu harus kita analisa. Mungkin kalau tak asing itu cenderung fluktuasinya tinggi. Nah, itu yang horor itu ada An-Nasa itu, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu, itu juga termasuk kita online itu barangnya tidak ada itu kita jual. Apa itu? Dropship itu kita menjual barang tapi nggak ikut punya barang orang, makelaran itu, tapi lewat online dropship, barangnya belum dipegang tapi kita jualkan, itu nggak boleh. Ada yang boleh PO itu boleh, PO itu pre-order itu boleh, barangnya belum ada tapi kita boleh menjual, itu boleh. Karena apa? Pre-order itu pasti mencantumkan deskripsi sama gambar. Kalau asalkan sesuai dengan itu boleh. Jadi saya pesan seperti ini, barangnya belum ada, saya pesan seperti ini, saya bayar, saya beli, kemudian barangnya datang dibuatkan sesuai deskripsi, itu masih boleh karena tidak ada horor di dalamnya, tidak ada spekulasi, akadnya jelas, transaksinya jelas. Kalau nggak sesuai dikembalikan, itu boleh. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk kaya. Jadi memang kita tidak dilarang untuk kaya, asal kekayaan kita itu bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk membantu, untuk bersedekah. Islam juga mengingatkan kita agar jangan tidak tergiur dengan hasil yang instan. Di dalam investasi dan trading ini memungkinkan sekali hasilnya itu instan. Jadi memungkinkan sekali, makanya banyak orang yang sudah masuk ke dunia trading dan investasi ini jadi malas bekerja dengan fisik. Karena kita hanya duduk-duduk di rumah, hasil duit kok. Itu asalkan benar-benar dikuasai ilmunya, seperti kata Pak Ustadz
Soekardi itu kalau melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu, itu yang saya pegang. Jadi kalau melakukan sesuatu itu benar-benar harus dengan ilmu. Kalau ilmunya setengah-setengah jangan coba-coba. Jadi di dunia trading atau investasi kalau teman-teman ini nanti ingin menguasai ya 5 orang atau berapa orang boleh saya ajarkan gratis, nggak pakai bayar, asalkan disediakan waktu dan tempat gitu. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan mengenai trading dan investasi. Iya, enggak. Kalau misalkan kita beli Bitcoin, misalkan melalui platform ada Indodex seperti itu, kripto. Nah, saat kita mau withdraw atau tarik ya, itu adakah kasus seperti collapse yang platformnya ataupun aplikasinya atau gagal untuk withdraw, ada nggak kasus seperti itu? Jadi gini, Indodax exchanger itu berarti Indodax atau Binance itu bersifat sebagai pialang atau makelar atau broker. Mereka hanya menyediakan aplikasi untuk itu. Kalau kita beli koin yang kita tidak tahu asal usulnya, kalau Bitcoin sih jelas ya, Bitcoin ini sudah menjadi pioner. Jadi kita beli Bitcoin kemudian kita withdraw itu nggak mungkin, nggak bisa. Kalau Indodax itu kan sudah OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, mereka sudah dapat izin dari OJK. Jadi nggak mungkin nggak mungkin kita withdraw, kita ambil, tarik uangnya, tidak mungkin, tidak pernah kejadian sampai detik ini gagal, tidak pernah. Tapi kalau koin lain bisa. Ketika kita beli koin lain kemudian koin itu hancur, koin itu drop sampai 0, uang kita jadi 0. Nggak bisa 0 sih, 0, sekian, tapi uang itu di bawah uang kita yang tadinya puluhan juta jadi cuma 50 rupiah atau 25 rupiah, ya nggak bisa di withdraw, itu ada. Jadi koin-koin yang baru, karena koin ini gini, kripto itu dulunya cuma 1-2, sekarang itu sudah 25.000 lebih seluruh dunia. Jadi, tapi kripto juga untuk masuk ke bursa itu ada audit-auditnya. Ada bursa yang terpercaya seperti Binance itu, bursa terbesar di dunia itu punyanya Cina, Binance itu. Nah di situ mau masuk Binance itu minimal transaksi yang terjadi itu harus 6 miliar per hari. Kalau nggak 6 miliar per hari kamu nggak akan mungkin bisa masuk ke Binance. Seperti itu. Makanya kripto ini benar-benar perusahaannya di audit benar-benar. Jadi untuk Binance ini sering terjadi karena di luar ya kita nggak bisa komplain, sering terjadi kita beli bukan withdraw. Kita deposit, yang sering terjadi penipuan itu kita deposit. Karena Binance itu ada pihak ketiga. Ketika kita deposit itu melalui pihak ketiga, exchanger pihak ketiga, kemudian baru ke Binance. Yang Binance-nya tidak pernah menipu, pihak ketiganya yang menipu. Jadi nggak pernah nyampe ke Binance seperti itu. Itu mungkin Pak Hari. Ada lagi mungkin? Nggih, monggo. Gimana? Iya. Ya. Ya. Jadi pertama itu yang kita masuk ke ada copy trade itu, ada forex sama itu, tapi itu semua yang tingkat resiko tinggi ya. Jadi memang kalau kita ingin untung itu kan mengikuti daripada hasil itu mengikuti dari resiko. Jadi yang copy trade tadi itu sama dengan kita trading sebenarnya, sama dengan kita spekulasi. Jadi mereka itu gini, mereka yang punya IB sehingga mereka bisa menjadi bisa diikuti oleh trader lain itu harus menguasai, harus benar-benar dia harus menguasai kemudian dia tidak semata-mata ayo kamu ikut copy trade di tempatku, enggak.
Dia sudah melakukan lama, sudah dapat nilai, di situ nilai kalahnya itu sedikit baru dia bisa memiliki menjadi master sehingga bisa diikuti. Kalau saman mengikuti itu sebenarnya sama dengan saman trading sendiri. Memang ada ilmunya maksud saya ilmu yang apakah trading saya ini menyalahi aturan Islam, maksudnya seperti itu. Karena ada trading yang tidak mengikuti seperti falas tadi loh, falas atau forex itu tidak mengikuti. Saya pikir tidak mengikuti karena nilai spekulasinya tinggi. Meskipun kita copy trade, nilai spekulasinya tinggi. Jadi orang yang copy trade itu karena dapat bonus, dia sudah banyak pengikutnya, dia nanti tek-tek sama bandar, sama bandarnya dikalahkan. Contoh ya, saya ini ikut hot forex namanya, hot forex. Brokernya namanya hot forex. Saya ikut hot forex, saya sudah pinter, saya sudah jadi master. Kemudian saya buka copy trade. Karena nilai saya tinggi kan, prosentase itu bisa jadi 1 bulan itu 50.000% orang ini kemenangan. Akhirnya kan banyak yang minat, kawan-kawan. Saya tetap spekulat. Ketika downline saya sudah banyak, sudah ini kebetulan yang masuk di saya ini masuk jadi downline saya, itu artinya kan dompleng jadi referral saya, jadi downline saya. Ini sudah 50 miliar yang diinvestasikan dari sekian banyak orang, 50 miliar. Saya itu bisa tek-tek sama ininya, sama hot forex-nya. Saya bisa bilang ayo 40-60. Maksudnya apa 40-60 ya? Nah, 40-60 itu nanti sama hot forex itu tidak dilempar ke Wall Street, tidak dilempar ke dunia. Padahal trading itu harusnya dilempar ke dunia, mengikuti ritmenya dunia. Tapi enggak, dia akan diterima sendiri, modal dari teman-teman ini diterima sendiri oleh hot forex. Jadi saya akan mengalahkan orang-orang ini. Saya tahu ini akan naik, tapi saya bikin turun supaya MC, supaya kalah semua orang-orang. Karena kalah semua, yang menerima ini hot forex uangnya. Saya dapat 40%-nya, hot forex dapat itunya. Itu jadi ada bahayanya. Copy trade seperti yang diiklan-iklankan itu ya wis itu hanya butuh ini referral, karena setiap transaksi itu dapat 0,04% dari setiap transaksi. Bayangkan kalau kita punya ribuan orang. Dia orang yang kaya di dunia trading itu yang jadi master itu yang kaya. Sedangkan kita bonyok semua. Apalagi kita nggak punya ilmunya itu. Hmm? Ya, ada memang kayak kita kalau bermain di Agnes ya. Agnes itu broker internasional itu memang meskipun kita master kayak apapun tidak bisa tek-tek bisa. Tapi kan tetap dalam dunia trading kalau falas ya. Kalau falas itu pasti spekulasi tinggi. Karena leverage, pakai leverage mereka. Kalau benar-benar nggak pakai leverage Pak, nggak ada untungnya trading itu. 1:1 nggak ada untungnya sudah. Makanya rata-rata orang itu menggunakan leverage. Jadi bisa satu hari untung 1M, itu leverage-nya sampai 2000 kali lipat. Mereka memainkan itu leverage itu tadi, perkaliannya itu loh. Menang 1 sama dengan menang 2000 kali. Kalah 1 sama dengan kalah 2000 kali. Berapa yang kita mainkan? Kalau kita mainkan $1, sekali aja 1 bit aja, kita sudah kalah $2000. Kita mainkan cuman $1, kalau 2000 kali, kita 1 bit aja sudah kalah $2000 karena 2000 kali. Kalau menang ya menang, itu yang bikin kita cepat hancur, cepat kaya. Bisa itu Pak, tapi menurut saya ya tetap spekulasi. Karena pertama tidak di syariat Islam kalau uang gitu Pak. Kalau uang itu wajib ada fisik. Seperti itu. Meskipun itu internasional memang tidak bisa dimainkan, tapi tetap spekulasinya tinggi. Monggo, yang lain? Waktunya habis. Waktunya habis. Iya, sudah jam 6. Oh. Jam 6. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.